Halo teman-teman, ketemu lagi dengan YouTube channel kita ya. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas lagi nih ya tentang permasalahan kendala kita di mobil Wuling Convero. Oke, yang tidak ada habis-habisnya nih ya cerita Wuling Convero kita nih ya. Jadi terakhir tuh kita lagi mengatasi masalah sensor engine check ya, sensor engine check yang selalu nyala ini ya di indikatornya. Dan selama ini ya sudah hampir setahun terakhir nih ya, belum ditemukan juga solusi permasalahannya nih ya seperti apa. Ya sampai akhirnya kita fokus ya servis mobil kita ini ya di Wuling Arista Bogor ya. Sampai beberapa kali kita datang ke sana ya. Dan kita sudah menjalani beberapa macam treatment ya atau solusi buat mencari penyebab sensor engine check Convero kita ini suka menyala ya, dan menyalanya itu intermittent ya katanya. Jadi kadang nyala, kadang bisa hilang sendiri gitu ya. Nah, jadi selama ini yang kita sudah lakukan adalah yang pertama adalah penggantian sensor O2 ya. Jadi sensor O2-nya di Wuling Convero ini ada dua ya, yang di atas ya dan di bawah. Ya, waktu yang pertama kita ganti adalah sensor atasnya. Ya, hanya selang 1 hari aja ya sensor atasnya diganti, besoknya itu sensor engine check-nya itu menyala lagi ya teman-teman ya. Jadi nyala lagi dan akhirnya kita bawa lagi, balik lagi ke beres ya, bengkel resmi. Dan akhirnya diputuskan untuk penggantian sensor O2-nya, sensor oksigennya yang bagian bawah ya. Dan itu pun sudah dilakukan ya, penggantian sensor O2-nya ya. Jadi atas bawah sudah diganti. Namun yang terjadi adalah setelah 2 hari pemakaian ya, waktu itu kurang lebih ya, itu ternyata engine check-nya nyala lagi teman-teman ya. Nyala lagi dan akhirnya kita konsultasi lagi dan keputusan dari bengkel resmi waktu itu adalah akan dipanggilkan untuk ke kepala mekanik areanya ya, untuk kepala Wuling kayak kepala mekanik Wuling ya, yang di areanya kita undang ya untuk datang ke Wuling Bogor ya. Dan akhirnya setelah mobilnya kita bawa ke sana ya dari pagi ya sampai sore, dan waktu itu langsung juga ditangani oleh mekanik areanya. Akhirnya kesimpulan awalnya waktu itu adalah ketika ini sudah sensor O2-nya diganti dan memang masih muncul juga, ada kemungkinan adalah ini masalahnya adalah dari kabel-kabel ya, atau disebut kalau nggak salah waktu itu apa ya, kabel intake kalau nggak salah ya. Jadi hasil keputusan hari itu setelah ditangani oleh mekanik areanya, mobil kita harus diganti ini dengan kabel intake-nya ya, harus diganti ya, seperangkat ya, satu set semua harus diganti ya. Jadi ada kemungkinan ada lemah kabel intake-nya ini ya. Oke, dan waktu itu akhirnya kita menunggu ya kurang lebih selama 1 minggu ya, karena untuk kabelnya harus dipesankan dulu ya ke pusat, Wuling pusat. Dan setelah 1 minggu kita dikabari, diundang lagi ke sana untuk penggantian kabel intake-nya ya teman-teman ya. Dan ini kemarin ya sudah ya berapa hari ya, 3 hari ini, 3 hari yang lalu mobilnya sudah bisa kita ambil dan sudah diganti semuanya untuk kabel intake-nya ya. Dan apa yang kita rasakan adalah ya sampai hari ini nih kita pakai ya sudah beberapa kali ya, 2 kali ini atau 3 kali PP Jakarta Bogor ya, atau Bogor Jakarta ini alhamdulillahnya tidak muncul ya untuk indikator engine check-nya tidak muncul ya teman-teman ya. Tidak muncul, dan yang kita rasakan adalah untuk performa mesinnya itu lebih enak sekarang ya, halus dan tidak sendat-sendat ya untuk gasnya ya. Karena sebelumnya ini kalau untuk waktu keadaan sebelum diganti ya untuk sensor O2 dan
kabel intake-nya itu kita sebelum sensor engine check-nya itu keluar, gejala awalnya itu biasanya adalah di gasnya itu kita agak tersendat ya, agak nge-lag atau delay seperti itu ya. Jadi ketika kita injek gas itu tidak langsung dapat ya, jadi nunggu beberapa detik baru dapat itu tenaganya, dan mobil seperti loncat seperti itu ya. Jadi agak tersendat-sendat. Tapi ini setelah ada penggantian kemarin kabel intake-nya ya, sampai sekarang nih kita bawa nih ke Jakarta lagi ya, dari Bogor nih. Alhamdulillah sensor engine check-nya tidak keluar, dan mobilnya juga nyaman ya, enak lagi nih rasanya, seperti mobil baru keluar dari dealer ya, seperti mobil waktu baru kita terima nih ya. Ya, karena itu kita sudah penggantian kabel intake-nya. Oke ya teman-teman ya. Udah pause. Kalau udah itu kasih tandanya. Oke ya teman-teman ya. Jadi demikian ya untuk sharing kita ya untuk permasalahan di Wuling Convero ya. Sejauh ini ya, di kurang lebih 2 tahun pemakaian ya Wuling Convero kita ini, alhamdulillah ya, tidak ada kendala yang banyak ya sebenarnya. Hanya permasalahan yang paling utama sih ini ya, engine check ini ya. Lalu kalau untuk tingkat konsumsi bahan bakar, saya sudah tanya-tanyakan ke merek mobil lain yang cc-nya sama ya, 1500 sih. Rata-rata ya standar lah ya, dapatnya 1:12 atau 1:13 ya. Saya pernah tes ini juga, kalau untuk di tol itu dapat 1:13 kurang lebih ya teman-teman ya. Jadi kita ini pakai Wuling Convero yang tipe L ya, tipe yang Captain Seat ya, tipe L Lux Plus ya. Jadi selama kita pakai, untuk kenyamanan sih bagus ya, kita puas, kekedapan kabin juga oke ya, dan ya nyaman lah untuk keluarga, itu nyaman ya. Jarang ada yang merasa mual atau mabuk gitu di mobil ya, ketika perjalanan jauh ini nggak pernah terjadi ya kayaknya ya. Oke teman-teman, demikian aja ya untuk video kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.